Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan kita ke bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah atau tahun 2023 kali ini. Kali ini materi yang akan kita bahas yaitu tentang zakat. Zakat disyariatkan pada tahun kedua Hijriah, berdekatan dengan waktu disyariatkannya puasa Ramadan. Jadi pas dengan suasana bulan suci, bulan mulia, bulan Ramadan kali ini. Zakat ini merupakan suatu kewajiban dan juga bagian dari rukun iman. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Jadi perintah zakat ini berulang kali disampaikan dalam Al-Quran di berbagai ayat hingga sampai 32 kali. Jadi 32 kali perintah zakat ini disampaikan dalam Al-Quran. Materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu cara menunaikan zakat seperti apa, keutamanya seperti apa. Yang pertama adalah kesempurnaan dalam menunaikan zakat ini, bahwa seorang hamba ini bisa menyempurnakan keislamannya dengan cara menunaikan zakat. Karena zakat merupakan bagian dari rukun iman, rukun Islam. Jadi apabila seseorang ini melakukannya, maka keislamannya ini akan menjadi sempurna gitu. Dan tidak diragukan lagi. Karena tujuan atau hikmah yang amat agung ini, maka setiap muslim pasti selalu berusaha agar keislamannya menjadi sempurna. Yang kedua, keutamaan dalam menunaikan zakat itu adalah menunjukkan benarnya iman seseorang gitu. Sesungguhnya harta itu adalah sesuatu yang sangat dicintai oleh jiwa kita sesama manusia ya. Nah, sesuatu yang dicintai itu tidaklah dikeluarkan kecuali dengan mengharap balasan, misalnya, atau bisa bahkan juga lebih daripada yang dikeluarkan. Sehingga zakat ini disebut juga dengan sodakoh, maksudnya sedekah, yang berasal dari kata sidik, yang berarti benar atau jujur. Karena zakat ini akan menunjukkan benarnya keimanan dari muzaki ya, muzaki itu orang yang mengeluarkan zakat, yang mengharapkan ridha Allah dengan zakatnya tersebut gitu. Yang ketiga, keutamaan dalam menunaikan zakat ini adalah membuat keislaman seseorang itu menjadi
sempurna gitu. Sebagaimana kita juga menyukai ya, jika ada misalkan saudara kita yang meringankan kesusahan kita, maka begitu juga seharusnya kita suka untuk meringankan kesusahan saudara kita yang lain, seperti itu. Dengan demikian, maka pemberian seperti itu merupakan tanda dari kesempurnaan iman kita gitu. Selanjutnya, keutamaan dari menunaikan zakat ini adalah penyebab masuk surga. Setiap kita pasti tentunya ingin masuk surga ya. Dengan cara apa? Salah satunya dengan cara menunaikan zakat, seperti itu. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya bahwa bagi orang yang berkata baik, memberi makan diantaranya melalui zakat, rajin berpuasa, dan sholat karena Allah pada malam hari saat manusia sedang tidur, seperti itu. Selanjutnya, keutamaan menunaikan zakat adalah menjadikan masyarakat Muslim, masyarakat Islam itu seperti keluarga besar, jadi satu kesatuan. Nah, dengan melalui zakat ini, maka orang kaya akan menolong yang miskin gitu. Dan orang yang berkecukupan menolong orang yang kesulitan. Nah, pada akhirnya tiap orang memandang muslim yang lain itu sebagai saudaranya. Lalu apa lagi keutamaan dalam menunaikan zakat? Yaitu dapat memadamkan kemarahan orang miskin. Maksudnya, terkadang orang miskin itu menjadi marah karena mereka melihat orang kaya itu hidupnya mewah, gitu kan. Orang kaya dapat memakai kendaraan bergonta-ganti ya sesukanya misalkan ya, atau tinggal di rumah mana saja yang dia mau. Nah, sehingga pasti akan muncul amarah dalam hati orang miskin. Apabila orang kaya itu berderma, bersedekah kepada mereka, maka kemarahan tersebut akan mereda kan? Seperti itu. Hal lain dalam keutamaan menunaikan zakat itu adalah bisa menghalangi berbagai bentuk pencurian, pemaksaan, dan atau misalkan perampasan. Nah, dengan zakat ini maka sebagian kebutuhan hidup itu dari orang miskin dapat dipenuhi gitu. Sehingga ini akan menghalangi mereka untuk tidak merampas harta orang-orang kaya atau misalkan berbuat jahat kepada mereka gitu. Lalu apalagi keutamaan dalam menunaikan zakat ini? Yaitu dapat menyelamatkan seseorang dari panasnya hari kiamat, seperti itu. Dan juga keutamaan yang lain adalah seseorang itu akan lebih mengenal hukum dan aturan dari Allah. Jadi sebelum ia menunaikan zakat, maka terlebih dahulu ia ketahui hukum-hukum zakat itu seperti apa dan keadaan hartanya seperti apa. Ia juga pasti sudah mengetahui nisabnya zakat tersebut kan. Siapa saja yang berhak menerima zakatnya dan lain-lain yang penting untuk diketahui. Kemudian keutamaan yang lain adalah dapat menambah harta gitu. Terkadang Allah Subhanahu wa taala ini bisa membuka pintu rezeki dari harta yang dizakati, seperti itu.
Karena dalam hadis ada yang bahwa sedekah itu tidaklah mengurangi harta. Dan selanjutnya, keutamaan dalam menunaikan zakat adalah bisa merupakan penyebab turunnya banyak kebaikan. Ya. Dalam sebuah hadis yang artinya bahwa tidaklah suatu kaum enggan mengeluarkan zakat dari harta-harta mereka, melainkan mereka akan tercegah dari mendapatkan hujan dari langit. Sekiranya bukan karena binatang-binatang, ternak, niscaya mereka tidak diberi hujan. Dan terakhir adalah keutamaan dalam menunaikan zakat ini, bahwa zakat itu akan meredam murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dalam sebuah hadis bahwa sedekah itu dapat memadamkan murka Allah dan mencegah kematian yang jelek. Dan dosa tersebut akan terampuni, ya. Di hadis bahwa sedekah itu akan memadamkan dosa sebagaimana air dapat memadamkan api. Demikian itu saja materi tentang zakat, tentang hukum zakat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.